Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1 Ahmad Mutahar NPM 206900006, 2 Nurofa Eka Kurnia Oktaviani NPM 206900008, dan 3 Hanifah NPM 206900023. Di sini kami akan mempresentasikan tentang siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan serangkaian reaksi oksidasi gugus asetil dan reduksi koenzim terreoksidasi melalui rantai transport elektron yang berhubungan dengan pembentukan ATP yang berlangsung di mitokondria. Siklus Krebs merupakan jalur bersama terakhir untuk oksidasi karbohidrat, lemak, dan protein karena glukosa, asam lemak, dan sebagian besar asam amino di metabolisme menjadi asetil-CoA atau zat-zat antara siklus ini. Siklus ini juga berperan sentral dalam gluconeogenesis, lipogenesis, dan interkonversi asam-asam amino. Siklus Krebs pertama kali ditemukan oleh Sir Hans Adolf Krebs pada tahun 1937. Sir Hans Adolf Krebs adalah seorang ahli biokimia dari Inggris yang mendapatkan Nobel Prize in Physiology or Medicine pada tahun 1953 dalam metabolisme karbohidrat. Pada mulanya, Dr. Krebs meneliti konsumsi oksigen pada jaringan hewan dengan menggunakan manometri, lalu meneliti peranan asetil-CoA dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein dalam bentuk skema sehingga disebut siklus Krebs. Tahapan siklus Krebs. Siklus ini dimulai dengan asetil koenzim A berikatan dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim sitrasintase. Kemudian, sitrat akan diubah menjadi isositrat oleh enzim akonitase. Isositrat tersebut diperoleh menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Reaksi ini melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Selanjutnya, alfa ketoglutarat diubah menjadi suksinil koenzim A oleh enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Reaksi ini juga melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Suksinil koenzim A tersebut kemudian diproses menjadi suksinat oleh enzim suksinil koenzim A sintetase. Proses ini menghasilkan GTP yang kemudian dapat diubah menjadi ATP. Setelah itu, suksinat dari proses sebelumnya diubah menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase dan menghasilkan FADH2. Fumarat tersebut akan diubah menjadi malat oleh enzim fumarase. Malat kemudian diproses menjadi oksaloasetat oleh enzim malat dehidrogenase. Proses ini menghasilkan NADH. Satu molekul asetil koenzim A yang diproses dalam siklus Krebs dapat menghasilkan 1 ATP, 3 NADH, 1 FADH2, dan 2 CO2. Karena satu molekul glukosa dapat dipecah menjadi 2 asetil koenzim A, maka satu molekul glukosa dapat menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2, dan 4 CO2 lewat siklus Krebs. Molekul NADH dan FADH2 tersebut nantinya akan memasuki proses transfer elektron untuk menghasilkan ATP. Fungsi dari siklus Krebs 1. Menghasilkan sebagian besar CO2. 2. Metabolisme lain yang menghasilkan CO2, misalnya jalur pentose fosfat atau P3 atau pentose fosfat 4W. 3. Sumber enzim-enzim yang tereduksi yang mendorong rantai respirasi. 4. Merupakan jalur agar energi yang berlebihan dapat digunakan untuk sintesis lemak sebelum pembentukan trigliserida untuk penimbunan lemak. 5. Menyediakan mekanisme pengendalian langsung atau tidak langsung untuk sistem enzim. 6. Merupakan perkursor penting untuk sub-unit yang diperlukan dalam sintesis berbagai molekul.
Pembentukan energi pada siklus Krebs. Ada 8 enzim dalam siklus asam sitrat yang mengkatalisis serangkaian reaksi yang secara keseluruhan adalah oksidasi gugus asetil menjadi 2 mol CO2 diikuti dengan pembentukan 3 NADH, 1 FADH, dan GTP. 3 NADH plus FAD plus GDP plus asetil CoA plus PI menjadi 3 NADH plus 1 FADH2 plus GTP plus CO2 plus 2 CO2. RX dikatalisis oleh isositrat DH dengan metode produksi ATP oksidasi NADH pada rantai respirasi menjadi total ATP-nya menjadi 3. RX dikatalisis oleh A-ketobutara DH dengan metode produksi ATP oksidasi NADH pada rantai respirasi total ATP-nya 3. RX dikatalisis oleh succinat dioksinase dengan metode produksi ATP fosforilasi pada level substrat total ATP 1. RX dikatalisis oleh succinat DH dengan metode produksi ATP oksidasi FADH2 pada rantai respirasi total ATP 2. RX dikatalisis oleh malat DH dengan metode produksi ATP oksidasi NADH pada rantai respirasi total ATP-nya adalah 3. Hasil siklus Krebs. 3 NADH plus menghasilkan 9 ATP, 1 FAD menghasilkan 2 ATP, dan 1 ATP menghasilkan 1 ATP. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.